Oke, kita mulai. Hari ini kita membahas mengenai kalau kemarin rumus mengenai fungsi ya. Nah, di Excel ini ada rumus lookup dan VLOOKUP. Nah, kalau lookup ini berdasarkan baris, nanti ada berapa baris. Sedangkan kalau VLOOKUP itu berdasarkan kolom. Nah, masih ingat ya, kolom itu A, B, C, dan seterusnya itu kolom. Kalau satu, dua, dan seterusnya itu baris. Nah, ini juga sama nih, tabel lookup. Berarti ini berdasarkan baris. Sedangkan ini VLOOKUP berarti berdasarkan kolom. Berapa kolom, kolom ke berapa gitu kan. Nah, oke baik. Nah, sekarang eh ini ada soal mengenai data gaji karyawan. Ya, data gaji karyawan per 20 Maret 2018. Nah, ini ada karyawannya itu ada NIK ya, nomor induk karyawan, kemudian ada nama karyawan, ada golongan, ada masuk kerja, kemudian nanti kita cari ya lama kerja, kemudian gaji pokoknya berapa, kemudian bonus, tunjangan, status, dan terakhir gaji bersih yang dia terima setiap bulannya. Nah, baik. Nah, di sini ada tabel untuk membantu kita. Di sini ada tabel VLOOKUP, ya. Tabel VLOOKUP ini ada golongan dan bonus. Nah, sedangkan tabel lookup itu golongan dan tunjangan. Kalau kita jadi karyawan kan, ada bonus, ada tunjangan. Nah, ini soalnya ini gaji pokok diperoleh dari golongan. Jika golongan A, maka 3.500.000, golongan B sekian, golongan C sekian gitu ya. Oke. Nah, bonusnya diperoleh dari tabel V lookup. Sedangkan ini ada tunjangan ya, tunjangan dari tabel lookup dan seterusnya. Oke, kita selesaikan yang pertama dulu. Nah, lama kerja lama kerja diperoleh dari mana? Dari tahun tahun ini tahun laporan ya, dikurangi dengan tahun masuk. Nah, dikurangi dengan tahun masuk. Bentar nih. Nah, tahun masuknya gimana? Tahun masuknya kita lihat di sini masuk kerja ya. Ada yang tahun 2007, 2010, 2011 gitu kan. Nah, diperolehnya dari mana? Dari sini nih. Karena kita pelaporannya itu 2018, maka 2018 dikurangi dengan tahun yang ada di sini di tabel D5 atau apa namanya di kolom kolom D ya. D5. Nah, ini masuk kerja. Nah, caranya gimana? 2018 dikurangi dengan years. Nih, saya ulangi lagi. Sama dengan 2018 dikurangi tahun ya, dikurangi tahun yang ada di D5. D5 ya. D5. Kemudian enter. Nah, ada 11 tahun lama kerjanya. Nah, seperti yang kalau kita mau Bu supaya kita itu kan lama kerjanya kan 11 itu kita nggak tahu nih 11 hari, 11 minggu, 11 tahun atau eh 11 aja gitu ya. Ini kita kasih tahun supaya keterangannya lengkap. Nah, caranya gimana? Kita copy dulu ya. Kita copy dulu ke bawah. Nah, kita kasih keterangan di sini kita blok. Masih ingat di sini ada number. Ya, ada number. Kemudian ada custom. Nah, dicari nolnya. Nol ini kan.
Nah, kita taruh kursornya ada di nol di sini ya, di tipe. Kemudian kita kasih petik 2 ya, tahun. Petik 2 tahun. Kemudian petik 2 lagi. Jadi di kalimat tahun itu di awal dan di akhir ada tanda petik duanya ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah ada keterangannya. 11 tahun, 8 tahun. Bu, kenapa harus di custom? Kalau tidak di custom, nanti langsung ditulis 11 tahun, tidak bisa nanti untuk rumus berikutnya. Nah, makanya kita format menggunakan custom ya. Nah, kemudian gaji pokok. Gaji pokok diperoleh dari mana? Gaji pokok itu diperoleh dari C5. C5 itu golongan ya. Golongannya apa? Semakin tinggi golongannya ya semakin besar gaji pokoknya. Nah, ini rumusnya seperti yang kemarin fungsi if. Jika golongan ya, jika golongannya A maka 3,5 juta. Jika golongannya B maka 4 juta dan golongan C 5 juta, sisanya kan ada golongan D ya. Golongan D 5,5 juta. Nah, ini menggunakan fungsi if, pakai fungsi if. Masih ingat kalau ini karakter atau huruf itu harus ada tanda petiknya. Tapi kalau dia angka, angka saja ya, maka dia langsung ditulis angkanya. Berbeda dengan angka dan huruf. Berarti harus tetap menggunakan petik 2 di awal dan di akhir kalimat itu. Nah, oke. Atau kita ulangi ya. C5 dari golongan. Kita ulangi. Sama dengan if. Sama dengan if. Nah, golongan. Jika golongannya A, ya, gajinya berapa? 3,5 juta. Gaji pokoknya. Nah, if lagi, ya, if, kita lihat di sini, B, maka 4 juta ya. Nah, if lagi, kemudian kita klik di sini, nanti kita lihat ada yang salah tidak? Ada yang salah ya. Harusnya tanda kurung ya, C5 dikurung ya. Nah, nanti kita lihat kalau kita salah ketik C5C ya, maka 4 juta, 5 juta lah. Dan 5,5 juta. Kita lihat, mesti salah, apa tidak? Nah, kita lihat di sini. Yang D 5,5 juta. Yang D 5,5 juta, 4 juta, 3,5 ya. Oke. Nah, kemudian bonus. Bonus itu diperoleh dari tabel VLOOKUP. Ya, diperoleh dari tabel VLOOKUP di mana? Di sini. Nah, kita lihat di sini ada golongan dan bonus. Bonusnya dari tabel VLOOKUP. Kalau tabel VLOOKUP itu berdasarkan kolom. Kolom golongan dan kolom bonus. Ya. Nah, ini caranya gimana? Caranya sama dengan VLOOKUP. Dari mana? Dari golongan. Nah, setelah golongan, kita klik di golongan ya. Kemudian kita blok yang di kolom di tabel VLOOKUP-nya. Nah, jangan lupa yang di blok adalah hasilnya. Kalau judulnya ini tidak perlu, judulnya tidak perlu diblok. Kita blok dari sel A18 sampai sel B
21. Nah, setelah itu, ini berapa kolom? Ini berapa kolom si Marisa? Marisa, ini berapa kolom? Halo, Empat Amelia, Ibu. ada berapa kolom? Dua, Bu. Dua, Ada Bu, dua dua. kolom. Oke, ada dua kolom. Berarti di sini koma 2, ya. Nah, supaya tidak bergeser selnya, maka kita klik di depan kolom ini, kemudian kita klik F4. Ini juga sama. Di depan kolom B kita klik F4 pakai kunci F4 ya. F4. Supaya ini kelok, terkunci, tidak bergeser nanti eh, selnya ya. Nah, kemudian enter. Sudah 15%. Nah, ini kita lihat ya berapa persen. Oke. Nah, ini 15, 9 dan seterusnya. Kita lihat 9 5 itu di golongan D. Golongan D bonusnya malah sedikit ya, kebalikin kayaknya nih. Harusnya semakin besar golongannya, semakin besar bonusnya. Nah, ini bonusnya yang kecil, yang golongan A yang banyak bonusnya ya, tapi ya bisa juga. Ini ya, kita lihat soalnya saja. Nah, tunjangan. Tunjangannya dapatnya berapa ini? Tunjangan nih. Tunjangan diperoleh dari tabel Halo Up. Kalau tabel Halo Up ini berdasarkan baris. Nah, kebetulan ini ada dua baris, ya. Ada baris golongan dan baris tunjangan. Nah, kita lihat di sini sama persis caranya tadi dengan follow up. Nah, caranya ya sama persis. Kita lihat sama dengan Halo Up, Halo Up, kemudian klik golongan, kemudian ya kita blok di sini, kita blok, kemudian ada berapa baris? Ada dua baris ya, ada dua baris, baris golongan dan baris tunjangan. Kemudian kurung tutup, jangan lupa di depan klik di sini di depan kolom, kita kasih F4, kita kunci. Ini juga klik F4, ya kita kunci. Kemudian oke. Nah, jadi ini tunjangan. Jadi kelihatan 10%, 5% ya. Nah, kemudian status. Status itu diperoleh dari mana? Status itu diperoleh dari lama kerja. Kalau lama kerjanya lebih besar dari 5 tahun, ya, lebih besar sama dengan 5 tahun, maka dia senior. Oh, dia udah karyawan senior nih. Oh, apa namanya dia lagi apa masih junior. Oh, si Amelia itu menjadi karyawan junior gitu ya, karyawan baru gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah jika lama kerja lebih besar sama dengan 5, maka dia senior. Dan selain itu junior, karena tidak ada pilihan lain. Maka yang lebih kecil dari 5 tahun, dia junior. Ya, pilihannya cuma satu, berarti pilihannya cuma dua, berarti F-nya satu. Karena yang satu sudah tidak ada pilihan lagi antara junior dan senior. Nah, ini ada kata sama dengan. Kalau ini kata sama dengan, berarti 5 ini masuk. Berarti 5, 6, 7, dan seterusnya ya. 5 itu 5 ke atas, 5 itu masuk. Tapi kalau lebih besar 5 tahun, ya, lebih besar 5, berarti di atas 5, ya lebih besar 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Tapi kalau ada kata sama dengan, berarti limanya ngikut. Jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Yang junior berapa? Yang junior ya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Oke.
Ya, pakai rumus if. Karena pilihannya ada dua, maka if-nya cukup satu ya. Nah, gaji bersih. Gaji bersih nih yang selalu ditunggu-tunggu. Kita bekerja kan nyari gaji ya. Ya nggak? Nyari gaji apa nyari pahala? Gaji, Bu. Gaji, Gaji, Bu. ya. Bu. Ya, gimana Ririn? Oke, gaji bersih yang ditunggu-tunggu sama Ririn. Gaji bersih diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan bonus ditambah dengan tunjangan. Nah, supaya muncul angkanya secara otomatis ya, angkanya tidak berupa prosentasi, maka dia harus kita kalikan ke gaji pokok. Ya, nah, ulangi ya. Sama dengan gaji pokok ditambah dengan bonus supaya jadi angka yang sebenarnya rupiahnya itu sudah muncul berarti dikali dengan gaji pokok ditambah lagi eh, tunjangan dikali dengan gaji pokok. Oke, gaji bersihnya dia terima gaji pokoknya 3.500.000 tapi dia bawa pulang uang 4.375.000 ya, bawa uangnya segini gaji bersih. UMR sekarang berapa ya? Kalau di tempat kalian? 49 Bu. 9. Lima 53, dua. Bu. Bukan 53 ya? Kabupaten Tangerang. 53 kota, Bu. Oh, Iya Ya. itu. 53. Kalau Tangerang berapa? 49? 49 kok Kabupaten kabupaten. 49 Bu. 47. Oh, Oh, 47. Empat Beda-beda ya? tujuh. 49. Beda-beda ya? 10 Bu. Indofood pelit, Bu. Ah, ya. Ada yang 53, ada yang 47, ada yang 49 ya. Pokoknya kita syukurin aja ya. Sekarang 10. kondisinya ya seperti ini. Ya sedang ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya berarti Anda harus bekerja dengan baik-baik ya. Udah muncul ya semuanya gaji bersih dia terima tertinggi 5.940. Oke, nah ini adalah tadi fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Saya ulangi lagi, kalau VLOOKUP itu berdasarkan kolom, sedangkan HLOOKUP itu berdasarkan baris. Nah, kemudian lanjut. Ini sama ya, ada tabel VLOOKUP berarti berdasarkan kolom ya, berdasarkan kolom. Nah, ini ada eh, apa namanya? Oh, dari sini nih. Dari sini. Kita ini dulu. Nanti tak kasih tugas ya. Tugasnya nanti Anda kerjakan ya. Tugasnya apa, Bu Win? Kemarin ini sudah ya? Sudah belum? Kita yang jangan yang panjang-panjang. Nanti yang panjang-panjang kita kerjakan di lab ya. Oke. Ini juga sama, ada tabel VLOOKUP dan tabel HLOOKUP. Tabel VLOOKUP semua dua-duanya. Tabel VLOOKUP. Ya, berarti ini berdasarkan kolom. Nah, kelas. Kelas itu diperoleh dari kode. Sama, kita hari ini membahas fokus ke tabel VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Kelas diperoleh dari tabel VLOOKUP. Yang ini nih. Nih, ya. Caranya gimana? Ya, sama kayak tadi. Sama dengan VLOOKUP, ya. Klik di sini, kemudian koma atau titik koma kita blok di sini.
Ya, ini ada berapa kolom? Ada berapa kolom? Dua, Dua, Bu. Bu. Dua, Bu. oke. Kita ada dua kolom. Berarti ini dua. Anda kurung tutup. Jangan lupa ada kurung buka ya harus kita tutup. Kemudian klik kursornya di depan kolom A. Kita klik F4. Ini juga klik F4 ya. Enter. Nah, kita copy ke bawah. Oke. Senior, junior ya. Jadi programmer ada junior programmer, ada senior programmer. Nah, rata-rata ya berarti freaks. Freak, average. Ya, average-nya dari F6, F6 sampai dengan H6. Rata-rata. Oke. Kalau dikasih ini bisa nggak Bu ya dikasih eh, oh tapi ya jelek ya kalau dikasih desimalnya. Oke, rata-rata nih. Kalau kasih desimal, coba kita lihat desimalnya ya. Kita klik number, desimalnya kasih 2 deh. Ini enggak? Oh, bisa. Kalau dikasih desimal ya. Rata-ratanya berapa? 7,33. Nah, untuk predikat ini diperoleh dari tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP sama ya predikat. Rata-rata. Berarti rata-rata tuh I6. I6 ya. Kemudian kita blok di sini. Oke. Nah, ini kolom keberapa? Kolom keberapa, Mas? Mbak Teni? Kolom keberapa? 19, Ibu. 19. Kolomnya Oh, ada berapa kolom? dua, Bu. Dua Dua, ya. Bu, dua. Kita kolomnya ada dua. Oke. Jangan lupa di sini F4. Ini juga F4. Enter. Predikat. Oke. Nah, kemudian keterangan. Keterangan itu pakai tabel VLOOKUP juga sama dengan VLOOKUP dari tuh kan sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian rata-rata ya, rata-rata. Kemudian kita blok di sini ada berapa kolom? Ada berapa Tiga, kolom? 3, Bu. tiga, Bu. 3. Kolom 3. Ya. Nah, jangan lupa ini F4 dan ini F4. Nah, enter ya. Oke. Oke. Nah, oke, cukup memuaskan. C, cukup memuaskan, cukup memuaskan. Nah, oke, nggak ada yang 9. Kalau ada 9 berarti sangat memuaskan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti rumus ini kan udah saya record ya. Nanti saya kirim recordannya. Nah, nanti soal yang sebelumnya nanti akan kita kerjakan di lab. Ya, kita kerjakan di lab. Untuk teman yang lain yang hari Selasa, hari Rabu. Hari Rabu itu udah semua materinya udah hampir selesai ya, tinggal latihan-latihan gitu loh. Nah, kalian nih yang kemarin banyak libur. Mudah-mudahan besok yang 1 Muharram itu nggak Kemisnya jangan sampai libur lagi ya. Kalau libur lagi nanti ketinggalan banyak.
Nah, oke, baik. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya tidak banyak-banyak karena ini apa namanya, eh takutnya malah tidak efisien ya. Eh saya cukupkan sampai di sini. Nanti apa namanya, eh saya kasih link YouTube-nya Anda latihan ya, latihan. Dan Anda punya PR. Nanti saya kasih PR. Kalau dikasih PR Anda ada nggak punya laptop ya? Punya laptop nggak? Ada yang punya, ada yang tidak ya? Iya, eh Bu. banyak yang punya atau banyak yang enggak? Punya, Bu. Punya ya, Punya, laptop Bu. ya. Oke. Ini saya kasih gimana? Ada yang belum punya? Ada, Bu. Ada. Ya, Bu. Oke, nanti yang belum punya bisa bisa join sama temen yang punya ya. Atau ya terserah nanti yang gimana ini ya. Boleh di warnet. Warnet sekarang nggak ada ya warnet ya. Kalau dulu warnet tuh paling ramai buat ngetik, buat ini sekarang nggak ada ya. Adanya PS sekarang, Bu. Adanya PS. Kalau dulu kan warnet itu ya buat mau ngeprint, mau ngetik, mau macam-macam gitu. Sekarang jarang. Udah nggak ada warnet. Warnetnya untuk PS. PS-nya ya kadang-kadang ya ini ya anak-anak itu apa namanya yang tidak seharusnya dimainkan jadi dimainkan yang aneh-aneh kan. Oke. Terus karena kita banyak libur kemarin itu saya punya utang banyak banget ya. Utang pertemuan ya. Kira-kira kalau diganti ngeri apa ya kira-kira ya? Senin, apakah Senin itu Anda punya ada ini nggak sih kuliah nggak sih? Senin kuliah, Ibu, Ada 2 minggu. kuliah Ibu. Oh, Selasa cuma satu MK, tapi kebetulan minggu depan MK keduanya udah diisi, Bu. oke, Jadi kita nggak apa-apa, belum nggak apa-apa. Nggak masalah sih. Nanti kita apa namanya pas minggu ini aja ya, minggu pengganti ya, minggu pengganti. Nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan share YouTube-nya sama saya share untuk tugasnya ya. Yang tidak punya laptop bisa nanti join sama temennya, nggak apa-apa. Tugasnya join. Tapi yang punya ya harus kerjakan sendiri. Harus kerjakan sendiri yang punya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya nanti sebelum hari Kamis. Berarti deadline-nya hari Rebunya. Oke? Baik, Bu. Baik, Pengumpulan Bu. tugasnya kemana, Ibu? Tugasnya nanti tak kasih email sama Buin. Baik, Ibu. Anda itu Baik, punya Bu. punya grup nggak sih di kelasnya Buin? Belum punya, Bu. Oh ya udah, Belum tak, punya, tak Bu. kirim yang tadi ya, eh, kepala sukunya ya. Siapa tadi? Baik, Bu, baik. Oke, Pakai siap. ini. Yuk. Baik kita Bu, mau nanya, Bu. ya. Bu, nanti yang kerja tugasnya itu di print, Bu. Nggak usah. Pokoknya kita itu zamannya digital, nggak ada print-printan ya. Takutnya nanti ngeprint, kamu Bu. nggak punya print bayar, sayang duitnya. Baik, Bu. Ya, pokoknya nanti ada email aja deh. Tugas-tugas sudah nggak ada print-printan kan? Gak ada, Ibu. Ya nggak ada karena udah zamannya udah print lagi, digital semua. Iya ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih ketua banyak, Ibu. kelas, ketua kelas mana ya? Bu. Di absenin ya, ketua kelas, Oh, di oke, screenshot, Bu. di Jangan ada screenshot. yang keluar dulu Ya, ya. ada 47 tadi di screenshot nanti. Oke, tadi ada 47 ya yang hadir ya. Yuk, assalamualaikum. Yuk, saya izin live.